satu kesempatan untuk bisa berbuat dalam kebaikan. Karena ada sekian banyak di antara umat manusia yang sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia, belum sempat melakukan amaliyah-amaliyah yang kategorinya baik sebagai satu bekal dalam kehidupan masa depan. Nauzubillah, sehingga penyesalan tak akan bisa ditutup dengan adanya kesempatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini yang perlu kita pahami adalah bahwa awal kita berkumpul dalam forum baru dan yang kategorinya adalah kaula muda, ini mari kita benar-benar didasari dengan bersyukur kepada Allah, kita bisa diberi kesempatan mendapatkan satu perkumpulan dalam satu forum yang mudah-mudahan seiring dengan ridha Allah dapat barokah dan banyak manfaat yang kita perolehnya. Amin. Kolaborasi dari estafet kita, tidak semua muda dan juga tidak semua tua. Di forum ini ada satu keterpaduan. Maka kalau di garis yang usia 60, kemudian yang paling bawah ada usia 16, 17, maka kita ambil garis tengah. Ini merupakan kekuatan 60 ke 15, berarti ada selisih 35. Maka di usia ini adalah usia tangguh-tangguhnya kita. Maka bagaimana yang tua tidak pudar semangat karena masih dianggap dan dibutuhkan bagi yang muda. Bagi yang muda juga bagaimana merasa percaya diri karena masih ada yang tua yang setia. Maka disinilah letak kita punya satu forum dalam kebersamaan yang ingin menggapai satu target nilai-nilai kemuliaan. Maka pesan kami bahwa forum ini bagaimana bisa lentur, ya, bisa lentur sehingga bisa diterima seluruh anggota dan tidak ada rasa terpaksa, tetapi ada rasa kebutuhan satu sama lain untuk bisa saling bahu-membahu kerjasama. Dan akhirnya apa yang kita programkan nanti bisa berjalan dengan lancar. Jangan meninggalkan niat belajar. Jadi siapapun kita punya kewajiban belajar. Secara individu belajar, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap individu muslim, muslimah itu punya kewajiban belajar. Nah, berkumpul dalam satu komunitas atau kelompok ini juga perlu belajar. Dalam organisasi tidak bisa kita hanya mengukur diri sendiri, tetapi harus ukur secara kebersamaan seperti apa kondisi kita, kelebihan dan kekurangannya. Maka belajar apa yang seharusnya kita bersama-sama lakukan. Maka semampang ada kesempatan, kita secara individu akan terikat dengan adanya kelompok-kelompok di mana semua kita kepingin terakui sebagai bagian dari kelompok-kelompok itu. Manakala kelompok-kelompok itu positif dan baik, bagaimanapun kita juga punya keterpanggilan untuk ikut serta. Itulah harapan kita semua bahwa kehidupan dalam kebersamaan tidak boleh hanya bersifat individu, tetapi yang paling kita harapkan adalah pengakuan adanya dalam kebersamaan itu aneka ragam kondisi dan kemampuan. Itu kehidupan seperti itu. Kehidupan seperti itu. Maka Gus Ikdam itu mengatakan, kalau orang sudah sibuk
atau disibukkan dalam kebaikan, maka Allah akan menyingkirkan kejahatan darinya. Tapi kalau orang itu sudah sibuk dengan kejahatan, kecil sekali dia akan mendapatkan kebaikan. Maka harapan kita dengan seperti ini tumbuh satu semangat, ya. Kita terikat dalam sebuah aktivitas yang mengarah kepada kebaikan, tidak hanya kebaikan pribadi tapi kebaikan bersama. Sini ikut, sini ikut, sini ikut, sini ikut. Oke lah, itu sangat bagus sekali jikalau semua itu dalam kategori kebaikan, karena itu akan mempersempit kesempatan kejahatan yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukannya. Makanya kalau kita sudah sibuk ngaji, sibuk wiridan, istighosah, manakiban, kemudian dibayar, taklimul Quran, lalu mana kesempatan-kesempatan yang akan masuk untuk kejahatan? Tentu akan terkikis dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi lain dengan kalau kita mengumbar diri secara pribadi maupun bersama ini selalu ada kelompok-kelompok yang mengarah kepada kejahatan, maka kebaikan ini tidak mau mendekat. Oleh karenanya mudah-mudahan malam ini apapun programnya, kalau sudah niat belajar, insya Allah ada saja temuan-temuan yang bisa kita sepakati untuk niat belajar tadi, agar kita nanti tidak pesimis, kecil hati, tetapi percaya diri dan kita optimis bahwa kita ini pantas ikut siapa saja yang baik, kelompok mana aja yang baik, karena kita sudah diniati belajar. Maka tulung-agungan yang bersender pada Ar-Rahmah ini, Nur Rahmah ini, atau generasi Ar-Rahmah, Jamiah Yasin Ar-Rahmah, akan lahirnya satu penerus-penerus yang tangguh karena diawali dari niat belajar. Tibaiyah ya, manakib ya, kemudian taklimul Quran ya, selawatan, yasinan, tahlil ya. Enggak canggung. Kenapa? Karena sudah ikut belajar. Oleh karena itu, monggo jangan merasa saya masih kecil, sana sudah tua. Ya justru dengan terpadu ini, garis besarnya, garis tengahnya adalah usia yang amat diharapkan produktif dalam kegiatan. Di 35 sampai 40 ini bagaimana terpadu kesemangatan. Karena kita nggak akan selamanya, yang usia 60 akan lanjut, 50 akan lanjut, maka yang sekarang usia 15, 17, 20 ini mau nggak mau juga akan lanjut. Insya Allah dengan kebersamaan belajar itu nanti jangan merasa kecil hati atau malu atau takut. Namanya belajar, salah bukan sesuatu yang masalah, tetapi kalau yang dianggap masalah adalah yang tidak mau belajar. Insya Allah dengan hal ini, ayo Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kami sudah sampaikan bahwa Ar-Rahmah itu posisinya Bonsari paling timur. Kalau sekarang ada gagasan-gagasan dari Ar-Rahmah yang ditiru misal, atau yang dilihat oleh yang lain dianggap baik, maka mudah-mudahan ini menjadi simak-sinar dari apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat kepada yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti kalau bilang generasi muda Kebonsari berangkat dari Ar-Rahmah ke barat, nanti tengahan, kemudian selatan sampai ke barat sana, kenapa tidak? Maka nanti akan menjadi kekuatan bersama. Tapi awal dari timur sebagai satu perwujudan dari hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh perilaku kebaikan, walau ajrun wa ajruman ngamila ya ba'dahu yaumal qiyamah. Jadi ila yaumil qiyamah. Jadi ini nanti akan menjadi sumbangsih kita untuk gerakan ini, mudah-mudahan terus semangat lalu menjadi kiblat, ya. Kalau saya sebut matahari timur, ya. Matahari timur Bonsari ini ya dari Ar-Rahmah, sehingga nanti mudah-mudahan nanti memberi warna atau pengaruh positif kepada gerakan-gerakan yang lain. Ya mudah-mudahan ya anak muda semangat
belajar ini tumbuh, karena bagaimanapun kita diwajibkan mencari ilmu tidak untuk hanya dikala kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan bersama. Gerakan Tahtimul Quran nggak akan bisa lanjut kalau nggak ada generasi mudanya. Gerakan manakib nggak akan lanjut kalau nggak ada generasi mudanya. Tahlil Yasin nggak ada lanjut. Dan apapun kegiatan masyarakat ke depan, kalau tidak ada generasi yang tumbuh berkembang, maka akan matilah Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan semangat malam ini ya, dengan ikrar bersama, janji bersama, Allah yang akan membackingi kita. Jangan takut kalau ini berbiaya, jangan takut kalau ini menekan kesibukan. Justru kita menyempatkan untuk mensibukkan diri bersama-sama dalam kebaikan, secara otomatis kemaksiatan, kezaliman, kesukaran dan kejahatan akan menyingkir dari kita karena kita terisi dengan betapa padatnya kesibukan kita dalam mengikuti kebaikan-kebaikan saja. Monggo kalau mungkin lazimnya dari lagu-lagu yang dibayar atau kalau nanti memang manakib itu juga sangat penting. Ala barokah Syekh Abdul Qadir Jailani ya dikolaborasikan, kira-kira kapan dipergulirkan, apa mingguan, apa setengah bulanan, apa 1 bulanan. Yang penting kolaborasinya banyak. Lebih-lebih nanti kalau mungkin ada belajar qiraat atau belajar apa ya, kalau mungkin syariat, ada fikih, ada PLI ya, ini nanti ngaji kitab kecil-kecil yang sekiranya nanti menjadi keseharian, itu juga penting. Bagaimana bisa tumbuh dari anak-anak muda, bisa belajar lewat organisasi yang kita bentuk malam ini. Sudah sepakat ini dibentuk kan? Ya. Lanjut atau cukup malam ini? Lanjut, apapun wujud kegiatannya, yang penting positif, monggo disemangati. Musola, insya Allah ibu-ibu yang semangat, dan ini menjadi warna musola, dan insya Allah takut dia akan merespon. Ya, nggak mungkin lah kalau namanya kegiatan yang sudah positif nggak direspon. Ya, tentu ini menjadi kepentingan musola juga, bahwa ini imaratul musola sama dengan imaratul masjid. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi kami, dan mudah-mudahan tulungan apa ar-rahmah khususnya jamaah yang sudah berjalan oleh ibu-ibu muslimat ini kolaborasi ya, muslimat ngomong katayatnya, maka dengan secara organisatoris telah masuk dalam kategori fatayat. Fatayat itu pemuja, pemuji ulama yang diharapkan nanti menjadi backing bangsa dan negara, terlebih agama yang beraliran sunnah wal jamaah. Dengan semua saya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pribadi bangga dan senang, dan mudah-mudahan ar-rahmah bersinar. Amin.